Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel otomotif. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman. Ini mobilnya T120 SS ya, Mitsubishi. Mobil ini ada kendala, setiap bulan ya harus bersihkan busi teman-teman. Di sebulan sekali rutin ini mobil harus bersihin busi. Pemilik mobilnya udah capek. Terus saya ditanya, ini kenapa sih begini-begini terus, harus bersihin busi terus, kenapa gitu. Nah teman-teman, kalau mungkin mengalami masalah yang sama ya, teman-teman ikuti aja video ini. Beberapa menit ke depan saya coba akan memberikan teman-teman penjelasan ya. Minimal kita bisa mendapat pengetahuan, terutama buat teman-teman yang masih pemula, yang masih awam mengenai mobil ya. Kalau teman-teman sudah paham, nanti teman-teman gampang atau mudah nanti berkonsultasi dengan pihak bengkel. Atau teman-teman mungkin punya skill bisa mengerjakan sendiri, silakan. Ya, intinya di sini kita berbagi teman-teman ya, bukan mau mengajari ya. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi seperti biasa saya senang berbagi ya dengan sesama. Untuk kita saling berbagi, jadi bisa datang manfaat ya teman-teman ya. Di masa pandemi ini keuangan agak susah ya, jadi teman-teman minimal sedikit memahami. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya, karena kan subscribe itu gratis, jadi jangan lupa di subscribe teman-teman. Dan saya juga doakan teman-teman semoga sehat selalu, diberikan rezeki dan lancarkan segala aktivitasnya. Oke teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya mobil kita itu sering pincang ya, misalnya durasi waktu 2 minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan, dan mesti harus bersihin busi. Nah ini mobilnya kan Mitsubishi T120 SS. Tuh kunci businya besar ya kepalanya. Nih ukuran 21 ya. Untuk kunci businya ini kita pakai begini aja. Ya kan busi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 businya. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalnya di rumah kita ya, atau di mana mobil itu diparkir di ubin tidak ada netes oli ya, teman-teman boleh cabut stick olinya seperti ini ya. Tapi ingat, posisinya harus dalam kondisi mesin dingin ya, atau tunggu sampai olinya turun dulu ya. Kita cabut, lalu kita bersihkan dulu ujung ini, ujung sticknya kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu. Oke, udah bersih ya. Ini udah tidak ada bekas olinya ujungnya. Nah baru kita tancapkan kembali teman-teman ya. Ini dengan Suzuki sama ya, sama dengan Carry ini 15 sama aja sih. Kita lihat coba. Nah ternyata di sini kan oli sudah berkurangnya banyak nih teman-teman. Coba perhatikan. Nih harusnya kan ada di garis ini ya, tapi ini adanya di sini teman-teman. Ini hati-hati ya. Oke, jadi teman-teman, berkurangnya itu harusnya tidak terlalu banyak seperti itu ya. Kalau misalnya kita rutin gitu mengeceknya, seharusnya nih kalau sewajarnya bocornya cuma sedikit, harusnya dia tidak seperti itu ya, banyaknya itu berkurangnya teman-teman. Berarti ini juga memang sudah pemilik mobilnya kurang merawat ya, memperhatikan. Ini kan kayak gini mulai ada rembes nih, ini pasti oli juga berkurang. Nah tapi poinnya teman-teman, ketika teman-teman melihat bahwa kondisi oli memang sudah berkurang banyak dan busi ini mulai basah ya, itu sudah menunjukkan gejala terjadi kebocoran di dalam mesin. Apakah di bagian seal klep, di atas sini kan ada seal klep tuh, atau memang masalah sudah terjadi di sekitar ring seher ya. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi kalau misalnya teman-teman harus membersihkan busi ya, terus ya intens, jadi sebulan sekali bersihin busi begitu terus, nanti takutnya lama-lama drat busi di silinder head ini bisa dol, itu repot kan ya. Jadi tidak ada cara lain ya selain kita harus menurunkan mesin mobil ini teman-teman. Pertama-tama kita buka aja bagian silinder head nih, bagian atas ya. Kita turunin silinder head dulu bagian atas, dan kemudian kita mengecek kondisi seal klep. Teman-teman lihat aja di video saya sebelumnya, sudah saya upload ya, berbagai macam mengenai soal oli bocor sih, tapi untuk mobil lain, tapi intinya sih sama saja ya, untuk mobil itu sama saja.
seal klep cek, kemudian nanti di atas piston tuh bisa kita cek juga ya, bocor atau tidak, goyang atau tidak. Nah jadi teman-teman bila teman-teman mengalami masalah yang sama ya, hati-hati karena nanti takutnya kerusakannya itu bisa merembet ya. Seperti contohnya ini kalau saya tidak kasih tahu ke orangnya bisa bahaya karena olinya sudah di ujung banget ya, tinggal sedikit bisa nanti merusak bagian kerak as, metal dan lain-lain. Nah di video ini teman-teman cuma sedikit saya ingatkan buat teman-teman saja ya, artinya saya memberikan sedikit penjelasan bahwa kalau mengalami masalah yang sama, mobil sering pincang disebabkan karena oli yang masuk ya membasahi si ujung busi itu sehingga pincang. Nah teman-teman sebaiknya jangan menunda terlalu lama ya, karena terkadang kita tidak usah juga terlalu berpikiran negatif ya. Maksudnya gini, jangan terlalu takut maksudnya, wah turun mesin habis biaya berapa ya. Enggak gitu juga teman-teman, karena saya dulu pernah ada kasus itu ternyata seal klepnya aja yang copot dari bos klepnya ya. Jadi akhirnya kita cuman mengganti seal klep saja cuman habis uang berapa ya, 300 ribuan lah kalau kerja sendiri loh ya. Tapi ya itu udah selesai teman-teman ya gitu. Jadi belum tentu juga harus sampai ring sehernya jebol, enggak juga ya. Jadi semua pembuktian itu nanti akan terbukti saat kita telah membongkar mesinnya. Apabila memang dari bagian ring sehernya ya memang itu ke sana sih arahnya gitu. Cuman itu kan pemikiran kita misalnya kalau sampai ke situ itu bisa berkemungkinan juga gitu, itu terburuknya gitu. Tapi bisa jadi juga karena bagian seal klepnya yang bermasalah teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalnya mobil sudah kebasahan oli di busi pasti kan pincang, kita nggak enak, nanjak pun mobil nggak kuat teman-teman. Oke teman-teman, ini aja sedikit saya berbagi dengan teman-teman. Saya sudah selesai juga mengerjakan mobil ini ya, dan tadinya mobil ini nggak kuat karena gara-gara itu ya, masalah businya selalu basah teman-teman, dan sudah saya bersihkan. Oke sekian dan terima kasih, sampai berjumpa lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa bantu subscribe.